Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV LED 32 in, yang mana kerusakannya kita akan coba tes. Di sini saya coba berikan sumber. Kemudian di sini lampu indikator standby-nya sudah on ya. Lalu kita coba hidupkan dengan remote. Oke, di sini nampak ya. Untuk lampu backlight-nya sudah menyala. Namun di sini nampak blank ya. Ini pertanda bahwa untuk LED-nya ini tidak aktif, hanya lampu backlight-nya saja yang berfungsi. Coba saya matikan dulu ya. Terlihat gelap ya. Kemudian mari kita hidupkan kembali. Oke, nah ini ya. Ini adalah lampu backlight-nya aktif, namun LCD-nya tidak aktif ya, jadi tidak menimbulkan gambar ya di layarnya. Oke, bagaimana cara memperbaiki TV ini? Kita akan matikan dulu sumbernya. Di sini kita akan langsung lakukan pembongkaran ya pada unit TV ini. Baik, di bagian belakang di sini nampak untuk modelnya untuk lebih jelas, yaitu 32 LM630 BPTB. Wah, ini adalah TV terbaru, yaitu TV Smart ya kategorinya. Dan kita langsung saja membongkar TV ini. Kita lepas dulu ya semua sekrup-sekrup yang ada. Di sini banyak sekali skrup yang harus kita bongkar. Untuk bracketnya ini ada beberapa baut yang harus kita lepas. Kemudian di bagian casing unit TV-nya ini ada skrup ya. Untuk membuka kap pada jenis TV ini sedikit lebih rumit. Di sini saya menggunakan alat bantu, yaitu bekas kartu ya. Kita gesek sampai terlepas klem-klem pada unit ini. Kemudian setelah terlepas baru bisa kita angkat ya kap di bagian belakangnya ini. Jadi untuk pembongkarannya sedikit rumit memang, namun kita lakukan secara hati-hati. Baik, untuk kapnya sudah terlepas dan bisa kita lihat untuk komponen yang ada pada unit ini. Di sini nampak jelas ada mainboard ya. Di sini mainboardnya seperti ini untuk tipe TV 32 jenis LG ini. Kemudian di sini ada blok power supply. Nah, seperti ini ya blok power supply-nya. Lalu di sini Taikonnya ini ya sudah menyatu dengan panel. Nah, seperti ini. Dan di sini ada modul smart ya, modul Android di sini ya, ada tambahannya. Jadi kita coba lepas dulu untuk sensor serta modul Androidnya ini. Kita coba lepas karena kita fokus untuk perbaikan ini adalah kerusakan di bagian Taikonnya ya. Kemungkinan ya, untuk prediksi saya sih kemungkinan di Tikonnya biasa untuk kerusakan blank-blank seperti ini. Baik, untuk langkah perbaikan kita akan coba tes kembali bagaimana kondisinya, apakah masih tetap sama, dan kita akan lakukan pengukuran tegangan ya. Di sini untuk lampu backlight-nya menyala sudah ya. Oke, lampu backlight-nya menyala. Kemudian kita bisa ukur tegangan utama yang menuju ke Tikon ya. Di sini kita arahkan di skala 50 volt DC. Biasa untuk tegangan menuju ke Tikon itu sekitar 12 volt ya untuk TV 32 in. Baik, di sini multitester sudah saya siapkan, dan untuk proses pengukuran kita akan coba lakukan pengukuran di bagian blok Tikon di fuse-nya ini. Pastikan di situ ada tegangan 12 volt.
Oke, di sini ya kita akan coba lakukan pengukuran. Untuk probe negatif multitester kita sangkutkan di ground. Dan untuk pengukuran di sini kita lihat lebih jelas ya. Di situ ada fuse ya. Kita akan ukur di sekitaran sini ya, di fuse ini. Ada tegangan 12 volt, itu harus wajib ya. Harus ada yang menyuplai ke T-con ini. Oke, kita akan coba ukur apakah ada tegangan di fuse tersebut, karena itu adalah tegangan yang menuju ke T-con. Oke, di sini saya ukur tidak ada menunjukkan tegangan 12 volt. Baik di sebelah kanan maupun kiri fuse juga tidak ada ya. Berarti ini sudah nampak jelas masalahnya di sini nih. T-con tidak bekerja ya. Yang pasti tegangan 12 volt tidak hadir. Untuk tegangan lain seperti VGH, VGL ya. Di sini ada tegangan FGAF, VGL dan tegangan VGH. Nah, itu kita coba ukur. Yang pasti tidak akan mungkin hadir ya. Oke, untuk tegangan VGH tidak ada ya, 0. Dan coba kita cek juga untuk tegangan yang lain seperti VGL ya, yang harusnya minus juga di sini tidak ada ya. Oke, artinya untuk T-con-nya ini tidak bekerja karena dari masalah modulnya ini ya. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Jadi kita sudah dapat titik kecerahan bahwa masalahnya ini bukan di panel ataupun T-con-nya ya. Karena T-con-nya ini ternyata tidak berfungsi atau tidak aktif karena tidak ada supply 12 volt. Oke, kita coba ganti selektornya nih ke arah skala ohm ya. Kita akan coba cari apakah terjadi short circuit ya di bagian T-con ini. Caranya untuk probe positif kita arahkan ke ground, kita balik ya. Kita balik dan kita akan coba ukur di bagian kapasitor atau keramik di bagian T-con apakah terjadi short circuit ya. Caranya cukup mudah. Coba kita ukur di sini. Di sini ada kapasitor. Oke, ini adalah short circuit ya. Kemudian coba kita arahkan ke lainnya ya. Tetap ya short circuit. Artinya di sini terjadi hubungan singkat ya. Nah, ini ada hubungan singkat di keramiknya ini. Memang sering terjadi keramiknya di bagian T-con ini mengalami short circuit. Namun kita akan coba pastikan betul ya apakah benar masalahnya ini di T-con atau bukan ya. Caranya kita coba lepas dulu kabel LVDS ini ya. LVDS ini kita open. Jadi kita putuskan hubungan antara blok T-con dengan blok mainboard ya. Apakah masih terjadi short circuit? Nah, ini caranya seperti ini prosesnya ya. Masih di skala ohm ya. Kita coba ukur untuk keramiknya ini apakah short ya. Oke, ini menghubung. Sedangkan kita balik ya, bagaimana? Oh, tidak ya. Ternyata untuk T-con-nya mantap ya. Tidak ada masalah short circuit. Jadi masalahnya ini sepertinya di kabel LVDS-nya ini atau di bagian mainboard ya. Oke, kita coba buktikan lagi apakah memang benar di kabel LVDS-nya ini yang short. Di sini saya coba pastikan lagi, kita ukur hambatannya. Oke, untuk tegangan 12 voltnya ini sudah short menandakan ya. Kita coba balik. Kita balik di sini. Ya. Di sini terjadi hubungan singkat ya. Artinya memang ada masalah ya di kabel LVDS-nya ini. Dan kabel LVDS ini yaitu kabel yang menuju ke blok mainboard ya. Nah, ini kita coba koreksi apakah ada masalah di blok mainboardnya ini. Coba kita perhatikan.
Oke ya teman-teman, ternyata memang ada masalah ya, ada komponen yang gosong di sini ternyata. Wah, terbakar sudah. Di sini sudah tidak jelas lagi berapa angkanya nih, komponennya nih. Sepertinya sejenis transistor, namun angkanya sudah tidak jelas lagi. Nah, ini sangat sulit kita untuk melakukan pergantian ya, karena kita tidak tahu berapa nilainya. Oke, saya pelajari dulu dan kita akan coba cari solusinya ya. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Baik teman-teman, setelah pencarian ya, di sini kesimpulannya saya pasangkan step down ya, yaitu step down untuk mengatur tegangan. Di sini untuk positifnya input dan outputnya saya sambung, kemudian di sini adalah kabel groundnya ya. Dan untuk kerusakan aslinya ternyata di sini ini adalah biangnya ya teman-teman, yaitu keramik ya. Ternyata keramik ini yang menyebabkan komponen itu menjadi terbakar ya, karena keramiknya ini ternyata short ya. Oke, jadi yang selama ini kita cari penyebab shortnya ini yaitu di keramik ini. Baik, kita akan coba buktikan ya. Di sini saya akan coba ukur keramiknya nih, kita arahkan ke skala ohm. Di sini coba kita ukur ya keramiknya nih. Oke ya, untuk keramiknya ini ternyata short ya. Jadi sudah positif, kerusakannya biangnya di sini di keramiknya. Namun kita tidak kehabisan akal ya. Walaupun komponennya itu terbakar, kita gunakan saja step down ya. Baik, kita akan coba lakukan penyetelan step down, yang mana tegangannya kita harus sesuaikan ya. Di sini untuk tegangannya diperlukan tegangan 12 volt. Coba kita ukur dulu tegangan yang keluar pada step down ini. Di sini tegangannya sebesar 9 volt ya, 9 volt. Kita akan coba naikkan tegangannya ini. Ya. Tegangannya kita coba naikkan perlahan-lahan. Di sini untuk step down atau step up step downnya nih, tegangannya bisa kita atur-atur ya, bisa kita naikkan dan bisa kita turunkan. Untuk tegangan aslinya itu 12 volt ya. Jadi di sini kita coba berikan tegangan sebesar 11 volt saja ya, supaya kita menjaga ketahanan dari rangkaian T-con. Oke, di sini sudah saya berikan tegangan 11 volt ya. Kita coba ukur ya. Di sini tegangannya 11 volt. Oke ya, 11 volt ya. Jadi tegangan outnya 11, sedangkan inputnya sebesar 12 volt. Jadi untuk tegangan input ya, tegangan inputnya ini sebesar 12 volt. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini tegangan inputnya sebesar 12 volt. Nah, ini ya, 12 volt. Kemudian untuk tegangan out yang telah kita adjust ya, sebesar 11 volt ya, yang menuju ke T-con. Jadi saya rasa sudah cukup. Dan selanjutnya kita cabut dulu sumbernya ya. Di sini kita matikan. Jadi untuk penyetelan tegangannya sudah cukup di 11 volt. Dan mari kita sambungkan ya kabel LVDS yang menuju ke blok T-con. Nah, ini kita coba sambungkan. Jadi saat penyetelan tadi kita belum sambungkan kabel yang menuju ke T-con ya. Setelah kita dapatkan tegangan yang pas, baru kita sambungkan soketnya ini yang menuju ke T-con. Oke, sudah terpasang ya. Di sini kita akan lakukan pengukuran lagi ya.
tegangan yang menuju ke blok T-con. Oke, di sini untuk probe negatif saya arahkan ke ground. Kemudian kita coba ukur ya, setelah kita berikan sumber, kita ukur tegangannya apakah hadir ya 11 volt. Oke, kita bisa lihat ya. Oke ya, 11 volt hadir ya. Jadi di sini yang pasti untuk tegangan yang lain seperti VGH, VGL itu wajib ya, wajib hadir. Mari kita ukur untuk tegangan VGH. Apakah hadir? Ya, hadir ya tegangannya. Oke, di sini cukup besar sekitar 26 volt, mantap. Kemudian untuk tegangan VGL itu biasanya minus ya. Kita coba ukur. Ya, VGL juga hadir ya. Jadi sudah pasti TV ini harusnya normal ini ya. Karena T-connya sudah mantap ini, sudah bekerja. Oke, kita akan coba intip ya. Bagaimana hasilnya? Moga-moga tidak ada masalah ya. Saya belum lihat ini. Oke, kita akan coba intip perlahan-lahan. Bagaimana hasilnya? Bismillahirrohmanirrohim. Apakah resistor menyala? Bisa kita lihat. Yes, ternyata ada tampilan ya, sudah huruf di sini menandakan bahwa resistor ini sudah menyala dan TV ini sudah nampak mantap ya. Oke, ternyata berhasil teman-teman. Kita hanya cukup menambahkan step up, step down ini. Modulnya ini cukup murah juga sih, tidak begitu mahal ya. Harganya terjangkau. Oke, saya matikan dulu dan kita akan coba rapikan semua ini. Di sini jangan lupa untuk blok modul smartnya ini kita pasang kembali, sensor juga jangan lupa. Di sini kita coba lakukan, nanti setelah kita tutup kita berikan media sumber ya, gambar ya. Oke, untuk proses penutupannya saya rasa cukup mudah ya. Tinggal kita kembalikan ke posisi semula ya teman-teman. Oke, saya tutup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Baik teman-teman, setelah saya rapikan dan saya tutup, begini hasilnya. Kita coba hidupkan unit TV-nya. Kita lihat ya. Oke, resistor menyala. Yes, gambarnya nampak bening ya. Untuk gambarnya di sini terlihat jelas ya, nampak mantap. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.